Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Irna Dia Asuti dengan NIM 20200155087. Saya dari kelas 2C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi berkaitan tentang HAM dan penegakan hukum untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Wahid Pratomo, Magister Pendidikan. Yuk ke materi pertama. Nah, materi pertama itu ada pengertian HAM. Pengertian HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, hak asasi manusia itu bersifat universal ya. Kenapa HAM itu bersifat universal? Karena dimana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukannya. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Materi kedua ada jenis-jenis HAM. Jenis-jenis HAM itu ada banyak dan saya membahas 6 HAM. Pertama itu ada hak asasi pribadi atau personal right, meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan menikah. Kedua ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemilu, mendirikan partai-partai, serta dipilih dan memilih. Ketiga ada hak asasi hukum atau legal quality right, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal quality, misalnya hak mendapat perlindungan hukum dan hak yang sama untuk menjadi penjabat pemerintah. Kemudian keempat ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual, serta mendirikan perusahaan. Kemudian kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right. Nah, itu hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya hak mendapatkan prosedur yang benar dalam hal penangkapan dan penggeledahan dalam proses peradilan. Kemudian keenam itu ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Itu misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan menikmati hasil kebudayaan. Nah, adik-adik, kemudian kita ke materi ketiga ya, yaitu ada pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berikut macam-macam pelanggaran HAM yang perlu kalian ketahui. Pertama ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Kedua, ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pelanggaran HAM ringan. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM ringan dapat kalian lihat sebagai berikut. Pertama ada melakukan penganiayaan, melakukan aksi kekerasan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian ke materi selanjutnya ada penegakan hukum hak asasi manusia. Penegakan hukum HAM merupakan upaya melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan atau produk hukum secara umum dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pemenuhan hak-hak dasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan faktor-faktor substansi hukum, sumber daya hukum, dan budaya hukum atau kesadaran hukum masyarakat. Nah, penegakan hukum HAM di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara Indonesia, yaitu pertama adalah HAM dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 27 sampai pasal 34. Kemudian kedua, HAM dalam ketetapan MPR tercantum dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM nasional. Kemudian ketiga, ada undang-undang yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang membahas tentang HAM. Kemudian yang terakhir, HAM dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya ada upaya penegakan hak asasi manusia. Itu ada dua. Pertama itu pencegahan dan kedua ada penindakan. Nah, upaya untuk pencegahan itu ada 4 bentuk. Pertama, penciptaan perundang-undangan HAM yang makin lengkap, termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Kedua, ada penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Ketiga, ada penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM. Keempat, ada pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian penegakan HAM melalui pendidikan dilakukan dalam 5 bentuk. Yang pertama ada pelayanan, konsultasi, pendampingan, advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM. Kedua ada penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Ketiga ada investigasi. Keempat ada penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Kemudian yang kelima ada penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.